Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, di channel Iroh Komputer. Seperti biasa, saya akan membahas mengenai masih di belajar Microsoft Word dimulai dari nol. Nah, bagi kalian yang baru melihat video ini, jangan lupa like serta subscribe serta tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Nah, untuk video kali ini saya akan mempraktikkan yaitu modul praktikum 5 ya. Sebelumnya berarti saya sudah menjelaskan modul praktikum 4 ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita praktik, saya akan bahas terlebih dahulu pemaparan dari modul praktikum 5 ini. Sebelumnya, kalau kalian tidak memiliki modul, kalian bisa download contoh modulnya yaitu di kolom deskripsi, dan jangan lupa tinggalkan komentar ketika video ini selesai. Pada praktikum 5 yaitu sebelum kita praktik, mari kita baca terlebih dahulu yaitu petunjuk dari modul ini. Nah, di sini ada 3 poin petunjuk ya. Nah, ketiklah naskah surat sederhana dalam bentuk surat lurus penuh full block style seperti di bawah ini. Artinya nanti kalian diwajibkan untuk mengetik naskah ini dari awal sampai akhir ya. Nah, poin yang kedua yaitu perhatikan perintah yang akan digunakan. Ya, artinya di sini ada fitur yang berfungsi untuk bold ya. Ini kan tebal ya, ini mencetak tebal berarti pakai bold. Ini juga tebal sama underline yaitu garis bawah ya. Terus ada underline juga. Nah, ini kalian harus perhatikan. Nah, pada poin ketiga, jika sudah selesai disimpan dengan nama file praktik 5, nama atau kelas ya. Oke. Lanjut saja ya. Sini saya akan bahas dulu. Pertama, kalian ketik Jakarta 24 Januari 2004 ya. Ini posisinya di live ya. Terus kepada yang terhormat, ini juga di live posisi kiri, artinya ini juga posisi kiri ya. Kalian ketik baru nanti ditebalkan. Nah, terus ini juga posisi kiri ya. Ini juga sama posisi kiri juga, cuma di sini ada underline atau garis bawah. Nah, terus di hal yaitu lampiran, di sini ada bold sama ada italic atau cetak miring. Terus lanjut dengan hormat, di sini posisi left ya. Ini 1 enter saja. Terus di paragraf pertama yaitu berdasarkan, di sini ada surat kabar harian Kompas tertanggal 23 Januari 2004. Ini cetak miring ya, pakai italic. Terus ini tenaga staf juga ini menggunakan bold ya. Nah, terus kalian ketik juga ini 1 enter. Nanti di sini atas dasar tersebut maka saya ini pakai tab saja yaitu di keyboard, nanti saya praktikkan. Nah, terus ini nama sendiri boleh kalian isi, tempat tanggal lahir juga, agama juga kalian isi, alamat rumah dan telepon. Nah, terus di tahap berikutnya yaitu bermaksud untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Di sini lamaran pekerjaan itu dicetak miring, cetak miring garis bawah pada fontnya ya, pada teksnya. Oke, ini 1 enter ya. Sebagai bahan pertimbangan, di sini tidak ada penebalan ataupun cetak miring, tetapi di poinnya di sini ada daftar hidup sampai fotokopi, ini cetak miring ya, tetapi pakai numbering ya. Numbering itu 1 2 3 4 5. Ini secara auto ya, nanti ada fitur yang fungsinya untuk numbering. Terus ini 1 enter, nanti kalian ketik juga. Nah, pada tahap pada teks full time dan part time ini
cetak miring menggunakan italics ya. Nah, ini enter. Nah, terus kalian ketikkan juga demikian permohonan sampai terima kasih. Ini satu enter juga. Langsung ke hormat, terus nama sendiri sama kelas dikasih underline sama bold. Oke. Setelah kalian download, kalian ketik posisi left semua aja dulu. Nanti kita sama-sama mempraktikkan cara merapikan sesuai dengan modul. Nah, sebelumnya saya sudah ketik di sini. Ini Microsoft Word-nya ya. Sudah ketik. Untuk paper pakai A4 juga boleh, pakai HVS juga boleh. Kalau A4 kalian seperti biasa untuk merubah paper yaitu double klik pada rulers yang berwarna abu-abu. Double klik. Nah, baru pilih paper. Nah, ini diganti A4. Baru pilih OK. Oke, selanjutnya sebelum kita merapikan terlebih dahulu kita rubah jenis dari fontnya itu sendiri. Biasanya yang digunakan standarnya yaitu menggunakan tab New Roman. Nah, maka kita selection atau block seluruh teks yang sudah kita ketik ya. Baru pilih font yang ini, posisi di home. Baru pilih font ya. Font, cari Times New Roman. Nah, baru font size-nya yaitu 12. Kayak gini ya. 12. Nah, selanjutnya kalau sudah diganti fontnya, kita lihat modulnya. Yang pertama kita fokus ke titik mangsa atau tanggal dari surat itu sendiri. Ya, di sini ada Jakarta, ini enggak ada bold, ya artinya kita selection. Nah, baru kita hilangkan boldnya. Tadi kalau tadi bentuknya sudah tebal atau cetak tebal ya, kita besarkan. Nah, ini tidak posisi cetak tebal ya. Terus kita lihat lagi pada Bapak Ibu sampai departemen, ini cetak tebal ya. Berarti kita selection untuk kepadanya nggak usah cetak tebal ya. Nah, ini sudah cetak tebal pakai bold ya, kayak tadi. Nah, ininya nggak usah dicetak tebal. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat di Jakarta yaitu underline ya. Di Jakarta bentuknya underline. Di sini kita selection baru pilih underline. Nah, terus kita lihat lagi di PO Box yang di sini ya. Ini adalah underline yang tipe garisnya patah-patah ya. Berarti kita selection dari box sampai number ini, baru kita pilih yang underline tapi pilih garis tanda panah ke bawah atau drop down ke bawah, lalu pilih yang sesuai keinginan patah-patah ini ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Padahal ini berisi lampiran pekerjaan dengan cetak tebal ya, dan juga italics. Nah, caranya untuk halnya nggak usah di tebal ya. Kita lepaskan atau hilangkan tebalnya. Untuk jeda seperti ini kita pakai tabs saja, yaitu tabs di keyboard ya, tabs kayak gitu. Nah, baru ini sudah berbentuk cetak miring ya. Untuk underline-nya yang ini. Nah, ini karena masih patah-patah, kita ganti default-nya ini tuh. Lanjut ya. Lanjut pada bagian paragraf pertama, yaitu surat kabar sampai tahun, itu cetak miring. Ini surat sampai ini berbentuk cetak miring ya, pakai italics. Ini sudah cetak miring ya. Selanjutnya tenaga staf administrasi juga cetak tebal. Kita selection baru cetak tebal. Terus pada paragraf pertama juga
ini posisi lurus, artinya menggunakan justif atau rata kanan kiri. Maka kita selection atau nggak usah, tinggal klik saja pada paragrafnya, baru justif yang ini, otomatis lurus. Oke. Terus poin ke biodata di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir. Yang titik 2 ini kita pakai tabs pada keyboard. Tabsnya itu kalian lihat di atasnya caps lock ya. Kita klik sebelum titik 2 baru kita tabs. Klik sebelum titik 2 tabs dan seterusnya. Ini tabs ya, 2 kali. Ini 1 kali, ini 2 kali. Nah, untuk membuat titik-titik ini, kalau seandainya tidak mau diisi, ya kalian titik secara manual boleh, secara auto boleh. Nah, kalau secara manual tinggal titik di keyboard saja, baru kita copy paste ya. Karena tidak, ini kan cuma sedikit ya. Contoh kita pakai titik biasa kayak gini. Nah, nanti kita selection, baru kita copy, taruh sini, kita paste. Pastenya pakai yang ini ya, biar sesuai. Atau kalian isi boleh dengan nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Nah, karena di sini alamat rumah itu ada 2 garis, maka kita enter di keyboard, baru pilih tabs 2 kali. Oh sorry, ini sudah enter ya, sudah enter. Sekarang kita enter ininya ya, ini masih nyambung ya, kita tabs dulu. Nah, kalau untuk lurus dengan ini kita kasih rulers hitam saja di rulersnya, caranya bentuk ini. Nah, ini untuk pembatas top dari tabs ya. Nah, nanti otomatis dihapus ya, tuh seperti ini. Nah, baru klik kanan, kita pastekan. Kalau ini posisinya jauh dengan titik yang di atas, ini spasinya kita rubah. Caranya selection dua-duanya, pilih spasi yang ini, line and paragraph spacing, baru pilih line spacing option. Kenapa enggak harus gini? Langsung pilih ukuran, karena biasanya belum 0, before afternya belum 0 ya. Nah, kita pilih line spacing. Nah, ini masih auto, kita nolkan dengan cara klik pada garis atas. Nah, baru ini bentuknya single, artinya 1 spasi, baru pilih OK kayak gini ya. Nah, nanti ini posisi teleponnya kita atasin, sampai sini. Nah, kita enter. Nanti ini backpass saja. Nah, ini juga backpass biar posisi sama. Nah, nanti karena di stopnya di sini ya, kita bikin lagi atau hilangkan saja hitamnya untuk posisi yang telepon, biar ngikuti tabsnya yang titik 2. Pakai tabs kayak gini. Oke, selanjutnya pada tahap yang ini bermaksud untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Ini menggunakan underline kayak tadi ya. Lamaran pekerjaan ini nggak usah bold, kita lepaskan boldnya, kita kasih underline garis bawah. Oke, setelah itu untuk yang ini nggak ada underline, nggak ada italic ataupun bold, tetapi numbering ini harus auto. Caranya sebelumnya ini belum ada number ya, seperti ini. Sorry, awalnya seperti ini. Ini spasinya kita rapatkan dulu kayak tadi. Ini 0, ini 0, ini single. Nah, awalnya seperti ini. Nah, baru kita pilih number, gitu kan. Nah, pilih yang 1, 2 dan berikutnya. Nah, kalau numbernya ikut miring, kita klik saja bagian atasnya, baru kita lepaskan. Tuh, kayak gini ya.
Ini posisi berdiri, ini posisi miring. Dan kita coba lihat satu ini posisinya di baris S ya. Artinya kita geser menggunakan ini ya, left indent yang besar pada rulers. Nah, kalau yang ini namanya Friesland indent. Ya, kita geserkan aja yang left indentnya. Caranya kita selection, kita geser segini aja cukup. Nah, yang kecilnya kita geser ke kanan, disesuaikan dengan huruf S. Oke. Nah, karena ini berdekatan, berarti spasinya kita rubah lagi. Berarti kita selection, pilih spasi, pilih line spacing option. Nah, terus kita nolkan, ininya single, baru oke. Nanti sesuai. Pada paragraf berikutnya, coba kita lihat di sini menggunakan justif atau rata kanan kiri. Terus di full time dan part time, nah itu menggunakan cetak miring ya. Berarti kita selection yang ini. Nah, caranya kita selection yang ininya atau kita blocks ya. Terus pilih yang posisi italics kayak gini. Nah, terus rata kanan kiri, berarti tinggal klik pada paragraf baru pilih justif atau kontrol pada keyboard plus J, huruf J ya. Selanjutnya untuk penutup demikian, dan ini tidak ada juga cetak tebal maupun posisi miring ya, tinggal di rata kanan kiri saja justif. Caranya tinggal klik, pilih justif. Nah, sekarang untuk hormat saya, nanti ini posisinya kita enter karena ini untuk tanda tangan nantinya. Nah, berarti kita jedakan. Ini perkiraan saja, biar di bawahnya tidak terlalu banyak yang kosong. Ini sesuai ya. Ini bisa untuk tanda tangan. Oke, coba lihat di modulnya, dan ini ada underline sama tebal ya. Berarti kita selection baru underline, tebalnya sudah. Oke, untuk modul praktikum 5 ini kita belajar membuat surat ya, dari mulai menebalkan, bold, ada italics, ada underline, sama tabs pada keyboard ya. Nanti kalian ikuti download modulnya. Kalau kalian baru lihat video ini, kalian juga bisa lihat video-video sebelumnya agar kalian belajarnya sesuai dengan modul dan mengasah kalian ketika mengetik modul tersebut ya, biar terbiasa untuk mengetik bagaimana agar bisa cepat. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Seperti biasa, jangan lupa like serta subscribe dan tekan tombol notifikasinya, dan tinggalkan komentar. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.